perjalanan dan akhir yang baik pula. Kita ulang ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih buat Habis beri tepuk tangan. Siap kita ya. Harus siap ini. Baik, ketemu lagi sama Bapak dalam pembelajaran matematika. Di jam ketiga kali ini kita akan mempelajari matematika wajib ya, yang tentunya ada di kelas 11 IPA 2 ya, 11 IPA 2. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa. Silakan untuk yang memimpin doa, Sandi dipimpin dulu berdoa. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan adanya doa tadi yang kita panjatkan, mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan ilmu yang kita pelajari berkah. Amin. Baik, kita cek dulu kehadiran sebelum melanjutkan pembelajaran. Aldi Maulana Mahmudin, Ayu Yulianti, Wina, Windy. Baik, alhamdulillah sebagian besar hadir ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir pada kali ini baik itu sakit maupun izin dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apapun dan dimanapun. Amin. Baik, nah pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari materi yaitu program linear 2 variabel ya, seperti yang kalian lihat di layar depan, bukan yang itu tapi. Nah ini ya, program linear 2 variabel. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian program linear 2 variabel. Coba ada yang masih ingat pengertiannya apa? Ya. Terdiri dari 2 variabel. Apa habis? Terdiri dari 2 variabel. Terdiri dari 2 variabel. Variabel apa saja yang ada di program linear ini? X dan Biasanya X dan Y. Ya, ingat hanya 2 variabel. Jangan sampai ada Z. Nah, karena kalau misalkan ada Z, berarti nantinya jadi 3 variabel. Ada nggak program linear 3 variabel? Ada, ya. Cuma kali ini kita nggak akan mempelajari itu. Kita hanya akan mempelajari program linear 2 variabel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kan kalian mempelajari tentang pengertian program linear 2 variabel ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kalian akan mempelajari tentang, karena di program linear ini ada 2 variabel X dan Y, berarti nanti akan bersinggungan dengan persamaan dan pertidaksamaan ya. Nah, itu yang akan kalian pelajari. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya di sini memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, humaniora, dan dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi program linear 2 variabel ini yang spesifik dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Jadi sederhananya tujuan pembelajaran kali ini kalian untuk mampu menerapkan kajian materi program linear ya, untuk memecahkan masalah. Sederhananya begitu. Nah, yang kedua, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret. Ranah konkret itu ranah nyata ya, dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dan materi program linear yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan tingkat keilmuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya. Nah, model pembelajaran yang digunakan pada pertemuan kali ini adalah
kognitif apprenticeship atau magang kognisi. Ya. Jadi nanti kegiatan kognitif apprenticeship ini yang pertama itu tahapannya ada modeling dulu. Jadi di sini akan ada pemodelan suatu keterampilan. Nah, di sini yang memodelkan siapa? Di sini yang memodelkan tentunya diharapkan yang lebih ahli. Mungkin dalam konteks ini adalah guru yang bersangkutan. Yang kedua adalah coaching. Coaching itu pembinaan, ya, pembinaan suatu keterampilan dengan umpan balik. Yang ketiga scaffolding, perancahan, dukungan suatu keterampilan. Yang keempat ada articulation. Di sini articulation ini nanti pada tahapan ini kalian mempresentasikan hasil kerja kalian pada LKPD. Lalu yang kelima ada refleksi, yaitu membandingkan hasil presentasi kalian dengan kelompok lain nanti sama atau tidak, ya. Dan yang terakhir exploring. Di sini untuk merumuskan atau mungkin lebih tepatnya menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi nanti 6 tahapan cognitive apprenticeship ini yang akan kalian tempuh. Nah, sebelum kita melanjut ke materi, nah kita kan sudah duduk per kelompok ya. Nah ini sudah per kelompok. Kelompok satu mana? Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Enggak ada ya? Jadi masih fokus semuanya satu. Nah, di sini kalian akan mempelajari yang pertama model matematika. Tentu ya dalam program linear itu kan selalu disajikan masalah dalam bentuk apa? Masalahnya dalam bentuk apa? Bukan. Model matematika itu outputnya, hasilnya. Masalahnya biasanya dalam bentuk apa? Soal cerita, ya. Nanti dari soal cerita kita modelkan ada apa saja di dalam soal cerita. Lalu yang kedua ada tahapan menggambar grafik, ya, koordinat kartesius. Lalu yang selanjutnya menentukan nilai optimum dan yang terakhir menarik kesimpulan, ya. Nah ini 4 tahapan yang harus dipelajari untuk program ini kalian. Oke, yang pertama kita ke model matematikanya dulu. Nah, sebelum kalian mengetahui apa itu model matematika, di sini ada sebuah tayangan video yang harus kalian simak. Ini berkaitan dengan model matematika, ya. Oke, sudah siap? Silakan simak. Baik, nah sudah dilihat videonya sampai tuntas? Apa yang kalian dapat? Donat, roti, ya terigu, tadi apa lagi? Banyak ya harganya. Nah, dari sini kita akan memodelkan dalam bentuk matematika masalah atau tayangan dari video tadi. Nah, caranya bagaimana? Pertama tentu untuk menyelesaikan tadi masalahnya apa yang ada di dalam video. Tentukan banyak roti dan banyak donat yang harus dibuat, ya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum atau maksimal. Berarti harus bikin berapa donat dan berapa roti itu si pemilik toko dengan memanfaatkan modal sebesar berapa tadi? 900.000, ya. Nah, di sini kita akan buat model matematikanya. Seperti biasa kalian untuk memudahkan buat dulu tabel dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, tadi kita berbicara program linear 2 variabel kan? Tadi kata Hafiz ada variabel apa saja? X dan Y. Nah, di sini ada roti dan donat. Nah, di sini kita bisa ibaratkan roti dan donat ini adalah variabel X dan variabel Y. Ya. Jadi di sini ini bisa kita ibaratkan X dan ini Y. Nah, ingat di sini kita akan membuat model matematika yang nantinya outputnya berbentuk pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, contohnya tidak sama itu misalkan AX tambah BY dan tidak sama dengan lebih besar sama dengan 0 seperti itu. Ya, ini tidak sama. Masih ingat kan?
Kalau bentuknya AX plus BY sama dengan 0, ini apa bentuknya? Kesamaan. Ya. Oke, itu. Baik, kita akan mulai modelkan matematikanya. Nah, tadi biaya untuk membuat satu roti itu berapa? 2000-an. Berapa? 2000 ya. 2000 ya? 2000. Oke. Biaya untuk membuat satu roti itu 2000. Biaya apanya? Bahannya ya tentunya. Kalau bahan untuk membuat donat tadi berapa? 1.500. Terus, nah, ada apa lagi? Harga. Yang gampang diingat itu harga. Harga satu roti berapa dijualnya? 2.500. Harga satu donat 1.800. Oke. Nanti di sini bentuknya akan ada tiga pertidaksamaan. Ya. Oke. Nah, baik. Sekarang Bapak di sini punya KPD yang harus kalian kerjakan untuk menentukan pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan. Masing-masing kelompok satu KPD. Jadi kalau kalian lihat di soal cerita itu masalahnya apa? Akan membuat kue berrasa kacang ya. Nah di sini kan ada bahannya. Bahannya apa saja? Tepung beras berapa? 3 kg dan kacang gede 1 kg. Terus uang untuk membeli dua bahan itu berapa? 120. Nah kalau itu berarti ada berapa pertidaksamaan? Ada berapa? Kalau yang tadi kan ada 2 jenis ya. Nah kalau sekarang ada berapa? Pertidaksamaannya. Baik, untuk sesi selanjutnya ya. Untuk mengerjakan LKPD-nya sudah selesai, waktunya sudah habis. Dan sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Nah, untuk yang mau presentasi, karena pertemuan lalu kelompok 1 sudah ke depan, nah sesuai dengan tuntutan, jadi sekarang karena pertemuan 2, kelompok 2 yang maju ke depan. Silakan perwakilannya dari kelompok 2 untuk maju ke depan. Ayo semuanya tuh. Silakan. Nah, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil LKPD-nya. Pertama, jangan lupa salam dulu dan Assalamualaikum warahmatullahi silakan teman-teman menanggapi yang lain menanggapi hasil kerja dari kelompok 2 yang disampaikan sebagaimana? Ada yang berbeda? Sama semua? Oke, ya. Silakan ada pertanyaan mungkin yang ini dulu, Sari. Yang di depan yang ditanya. Sari silakan. Kenapa maknya harus dilakukan dengan video sama dengan kenapa tidak lebih seperti ini? Karena bagaimana yang memiliki tidak lebih dari 150.000. Jika lebih besar, Cukup? Oke, kalau cukup beri tepuk tangan buat kelompok 2. Yang lima perbuatannya kembali ke tempat wilayah wassalamualaikum warahmatullahi Oke, jadi ini ya
bisa, tadi yang Bapak grafis itu Bapak anggap mewakili semuanya. Saya sudah bisa menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari masalah yang baik. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kali ini terkait dengan kegiatan belajarnya maupun dengan materinya? Pertama kita ke materi aja dulu. Bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kali ini kalian mempelajari tentang apa? Persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Terus apa lagi yang kalian pelajari? Apa? Membuat tabel matematika. Terus apa lagi, Chris? Membuat kue. Ya, tadi ada bahan-bahannya. Itu bisa kalian coba nanti di rumah. Terus apa lagi? Membuat grafik, ya, dan menentukan titik untuk membuat grafik. Oke, gitu ya. Oke. Mungkin sampai di sini saja dulu pembelajarannya. Dan minggu depan kita akan mempelajari program ini ya. Tetapi untuk menentukan nilai optimum, ya, untuk menentukan nilai optimum. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akhiri saja sampai di sini, ya. Mudah-mudahan pertidaksamaan dan kebersamaan tadi dapat membantu kalian dalam menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak tutup dengan pembacaan dalam sama-sama. Oke, baik, jangan lupa tingkatkan semangatnya dan jangan bosan untuk terus berkreasi untuk menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.